Kalian tahu nggak? Kalau dulu musisi demokrasi Iwan Fals pernah dituduh menghina Presiden Soeharto. Dan dari tuduhan ini Iwan Fals harus ditahan selama 12 hari dan diinterogasi secara mendalam. Ngeri banget sih. Cinta ini milik kita. Sebagai awalan, baiknya kita berkenalan dulu tentang siapa sebenarnya sosok di balik Iwan Fals dan sedikit tentang perjalanan karirnya. Lahir dengan nama Virgiawan Listanto, Jakarta 3 September 1961, dengan ayah bernama almarhum Haryoso dan ibu bernama Lis. Semasa kecilnya, Iwan Fals ternyata pernah bersekolah di Jeddah, Arab Saudi, tepatnya di KBRI selama 8 bulan. Selama di Jeddah, hiburannya hanyalah gitar kecil yang dia bawa dari rumah. Nah, ternyata Iwan juga sangat meminati olahraga. Ia ahli dalam karate, silat, judo, sepak bola, basket, dan bahkan voli. Ia bahkan pernah juara 2 karate tingkat nasional. Dan pada 1989, ia juara 4 karate tingkat nasional lagi. Tapi lubuk hatinya lebih memilih musik, karena menurutnya musik adalah media untuk olah rasa. Perjalanan musiknya dimulai saat ia bersekolah di Bandung. Saat itu ia duduk di bangku SMP, dan dia suka banget ngamen bersama teman-temannya. Kebanyakan temannya saat itu ngamen dengan lagu Rolling Stones, tapi tidak dengan Iwan Fals. Ia lebih memilih untuk memainkan lagunya sendiri. Bahkan saat ada hajatan atau acara warga, Iwan kerap datang untuk bernyanyi di sana. Ya tentu saja dengan lagunya sendiri. Jelek-jelek gak apa-apa, asal ciptaan sendiri, gitu kata Iwan Fals. Suatu saat ia dicari oleh orang bernama Bambang Bule. Saat itu Pak Bambang mendengarkan nyanyian dari Iwan Fals dari radio 8EH milik mahasiswa ITB. Saat itu memang Iwan Fals kerap diajak mahasiswa ITB untuk naik mimbar saat berdemonstrasi dan bahkan disuruh menyanyi di radio mereka. Saat pertemuan Iwan Fals dan Bambang Sule, Iwan masih berstatus pelajar di SMAK BPK Bandung. Pak Bambang Bule kemudian mengajak Iwan Fals muda untuk merekam semua lagunya. Dan bermodalkan uang dari hasil jualan motor satu-satunya, Iwan Fals berangkat membuat master. Bersama dengan Bambang Bule, Toto Gunarto, dan Helmi, mereka membentuk grup Amburadul dan mulai rekaman di Istana Music Record, Jakarta. Tapi ternyata kaset mereka nggak laku dan Iwan Fals kembali mengamen. Iwan Fals muda juga sering ikut beberapa festival musik dengan harapan bisa menang dan bisa rekaman lagi. Singkat cerita, Iwan Fals akhirnya rekaman bersama Musika Studio, dan di studio ini lagu Iwan Fals mulai digarap dengan sangat serius dan akhirnya terlahir album Sarjana Muda. Namun walau disukai oleh masyarakat, mereka belum tahu sosok di balik penyanyinya. Mereka hanya menikmati suara Iwan Fals. Dan dari album Sarjana Muda, Iwan Fals mulai mendapatkan banyak sekali tawaran menyanyi. Namun terkadang ia masih gemar untuk mengamen. Barulah saat lahir anak keduanya pada 1985, Iwan Fals total menghentikan kegiatan mengamennya. Untuk kehidupan pribadinya sendiri, Iwan Fals menikah dengan istri tercintanya yang bernama Rosana, yang akrab disapa dengan nama Mbak Yos. Dan dari pernikahan ini, pasangan bahagia ini dianugerahi 3 orang anak, yaitu almarhum Galang Rambu Anarki, Anissa Cikal Rambu Basae, dan Raya Rambu Robani. Oke, kita masuk ke hubungan romantis antara Iwan Fals dengan pemerintahan Orde Baru. Kita tahu sendiri lah ya, banyak lagu Iwan Fals yang mengangkat isu sosial pada saat itu. Karena memang Iwan Fals menggunakan musik sebagai media untuk mengumandangkan keadilan. Pada awalnya, sistem pemerintahan Orba yang dinahkodai oleh Presiden Soeharto sempat dianggap sebagai juru selamat. Karena Pak Soeharto digadang-gadang bisa membuat ekonomi Indonesia meroket dan kehidupan di masyarakat juga menjadi sejahtera. Namun ya, kita tahu sendiri, jika banyak sekali orang yang mengkritik gaya kepemimpinan pemerintah pada saat itu, karena rakyat merasa jika Pak Soeharto dianggap terlalu kuat dan berkuasa, apalagi dengan kekuatannya dalam menggerakkan militer. Siapa saja yang tidak sejalan dengannya maka akan diberantas. Dan puncaknya ada pada saat Pak Soeharto menggunakan kekuasaannya untuk melibatkan anak dan istrinya di berbagai proyek-proyek nasional, yang tentunya membuat rakyat Indonesia pada saat itu ya terheran-heran. Dan Iwan Fals adalah orang yang vokal akan hal itu. Lagu-lagu sosialnya sangat diterima oleh masyarakat seperti Bento, Namaku Bento, Bongkar, kesedihan hanya dan favoritku, Suara Buat Wakil Rakyat.
Dan karena semua liriknya sangat relate, gak heran lagu dari Iwan Fals sangat digemari oleh masyarakat. Bahkan banyak lagunya digunakan oleh mahasiswa dalam demonstrasi. Dan ada satu lagi, lagunya yang bahkan membuat sang Iwan Fals terjerumus ke dalam masalah, yaitu lagu berjudul Mbak Tin. Kejadian ini bermula pada April 1984. Saat itu Iwan Fals manggung di Gedung Olahraga Pekanbaru. Dan di konser itu Iwan Fals membawakan lagu yang selama ini tidak pernah ia bawakan sebelumnya, yaitu lagu berjudul Demokrasi Nasi dan Mbak Tini. Awalnya konser berjalan lancar, namun saat selesai Iwan Fals dibawa oleh Korem 031 Pekanbaru dan bersama dengan aparat Iwan Fals diinterogasi selama 12 hari. Pada saat itu Iwan Fals dianggap mengganggu stabilitas nasional dan meresahkan masyarakat. Semua tuduhan aneh ini berakar dari dua lagu yang dibawakannya tadi, yaitu Demokrasi Nasi dan Mbak Tini, yang dianggap telah menghina negara. Dan lebihnya lagi, Iwan Fals dianggap menghina Presiden Soeharto dan istrinya, yaitu Ibu Tin. Lagu Demokrasi Nasi sendiri bercerita tentang seorang anak menteri yang berbuat onar dan bertindak semena-mena. Ia bahkan mengedor orang sampai tiada, tapi tiada sanksi yang diberikan karena dia adalah anak menteri. Sedangkan lagu Mbak Tini dianggap menghina Presiden Soeharto dan istrinya. Dalam lagu ini terdapat dua orang karakter, yaitu Mbak Tini dan suaminya bernama Suhardi. Namun dari sumber yang kudapat, pada saat manggung, Iwan Fals mengganti nama Suhardi menjadi Soeharto. Saat proses interogasi, Iwan Fals menangis dan ketakutan karena sosok yang menginterogasinya adalah sosok yang seram. Dan tepat 12 hari, Iwan Fals dibebaskan karena tidak adanya bukti bahwa dia menghina orang nomor 1 di Indonesia itu. Di sini ada penggemar Iwan Fals, semoga terhibur dan untuk waktunya.